Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, Wali Kota Makassar Mudafri Arifudin kembali turun tangan menyelesaikan konflik antar kelompok warga dan diketahui belakangan ini memang terjadi begitu peperangan ataupun juga kerusuhan antar kelompok warga yang terjadi di Kandea, Lembo, dan Bunga Eja Beru, Kecamatan Talo, dan hingga kini terus memanas. Dan untuk melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Ami dari Makassar. Selamat siang rekan Ami. Baik, selamat siang rekan Nilu. Ya, seperti apa dari Wali Kota Makassar yang kembali turun tangan untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi di Kota Makassar? Baik, Tribuners dan Ilus di studio dapat saya laporkan bahwa memang beberapa hari belakangan ini atau beberapa pekan belakangan terjadi kerusuhan maupun peperangan antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Talo, melibatkan peperangan antar kelompok warga di Jalan Kandea, kemudian Lembo dan juga Bunga Eja Beru. Nah, atas insiden tersebut, kerusuhan tersebut, banyak korban yang sudah mungkin dilarikan ke rumah sakit, ada yang mengalami luka karena terkena busur, bahkan ada juga yang harus kehilangan kendaraannya, roda 2 maupun roda 4 hingga tempat tinggal mereka. Ini adalah akibat dari kerusuhan atau peperangan antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Nah, tentunya pemerintah Kota Makassar sebagai pimpinan wilayah Wali Kota Makassar Munafri Arifudin harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik antar kelompok ini yang terjadi. Beberapa kali sebelumnya memang Munafri Arifudin telah turun langsung ke lokasi untuk melerai dan juga memediasi masyarakat sehingga agar mereka tidak lagi terlibat dalam peperangan yang tentunya meresahkan masyarakat dan membahayakan masyarakat Kota Makassar. Dan tadi malam Wali Kota Makassar kembali turun melakukan mediasi bersama dengan Kapolrestabes Makassar, yakni Arya Perdana dan juga Dandim 1408 Letkol IN Franky Susanto serta tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Jadi pada pertemuan tersebut tentunya hadir seluruh orang-orang yang berkonflik atau yang sering melakukan peperangan, di mana kita ketahui mereka adalah anak-anak muda yang usianya masih belasan tahun. Mereka kemudian diberikan pemahaman edukasi terkait bagaimana mereka seharusnya ikut menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Ya, Nah, baik. mediasi tersebut ya. Ya, silakan dilanjutkan rekan Ami. Nah, mediasi itu berlangsung di SMK Aula SMK Negeri 5 Makassar di Jalan Sunu, Kecamatan Talo pada Senin 29 Agustus 2025 malam. Di studio. Ya, baik rekan Ami, dari mediasi ini juga apakah ada tindak lanjut jangka panjang begitu yang akan dilaksanakan baik dari pemerintah kota maupun pemerintah Kecamatan Talo sendiri? Baik, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin sendiri mengarahkan atau mengedukasi langsung kepada masyarakat ataupun pemuda yang berkonflik agar mereka mengisi kegiatan-kegiatannya dengan hal-hal positif, sebab untuk peperangan atau tawuran adalah kegiatan yang tidak berguna, merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri, kemudian membahayakan banyak masyarakat tentunya. Karena ini mengganggu kenyamanan dan juga ketentraman masyarakat. Karena itu Wali Kota Makassar Munafri Arifudin meminta agar mereka aktif melakukan kegiatan-kegiatan positif. Pada kesempatan itu Munafri Arifudin juga menawarkan program prioritasnya, yakni Makassar Creative Hub. Jadi Makassar Creative Hub adalah ruang atau wadah bagi pemuda di Kota Makassar untuk meningkatkan skillnya, meningkatkan kompetensinya agar mereka bisa berdaya dan juga siap terserap di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tentunya. Jadi Makassar Creative Hub ini adalah ada ruang-ruang pelatihan yang akan disiapkan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing oleh pemuda, khususnya mereka ini yang sering atau kerap terlibat pertikaian maupun peperangan. Jadi kalau misalkan mereka suka otomotif, mereka akan dilatih bagaimana uh, apa
bagaimana skillnya supaya bisa meningkat. Kemudian kalau mereka suka jadi barista, akan dilatih juga menjadi seorang barista, dan masih banyak lagi tentunya potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan. Dan ini bekerja sama dengan pihak balai kerja yang ada di Kota Makassar, atau balai latihan kerja. Jadi setelah pelatihan dilakukan, mereka nantinya akan mendapatkan sertifikat. Jadi kemampuan mereka sudah terakui, dan tentunya itu akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan ketika mereka merekrut tenaga kerja. Jadi memang untuk salah satu cara menghindari atau meredam konflik ini, pemuda-pemuda ini harus punya aktivitas yang positif, mereka harus diberdayakan, mereka harus dirangkul juga. Dan salah satu solusi jangka panjang dari pemerintah Kota Makassar yakni menghadirkan atau mengajak pemuda ini untuk ikut dalam program Makassar Creative Hub. Seperti itu, Ilo. Iya, dan untuk terkait program kreatif ini, rekan Ami, apakah juga nanti akan ada pengikut sertaan atau keterlibatan BLK? Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang BLK atau Balai Pelatihan Vokasi yang ada di Kota Makassar akan terlibat langsung memberikan pelatihan kepada mereka yang ingin masuk di program Makassar Creative Hub tersebut. Dan tentunya setelah pelatihan beberapa kali pertemuan, mereka akan disertifikasi atau diberikan sertifikat dari Balai Pelatihan dan Vokasi Kerja tersebut. Ya, baik. Terakhir, untuk dari pihak kepolisian sendiri, mungkin seperti apa himbauannya kepada masyarakat, rekan Ami? Baik, Ilu di studio dan Tribuners, Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana juga pada malam itu memberikan penyampaian. Tentunya ia meminta agar masyarakat atau pemuda-pemuda memupuk persaudaraan yang kuat. Nah, meski mereka mungkin berbeda latar belakang, namun seluruh masyarakat Kota Makassar, khususnya yang ada di Salo tersebut yang sering berkonflik, harus bersama-sama dalam bingkai kebangsaan. Jadi provokasi tersebut memang dinilai adalah salah satu hal yang memicu terjadinya bentrok di kalangan antar kelompok pemuda tersebut, dan diharapkan agar mereka tidak terpancing atau terprovokasi jika memang ada hal-hal yang bisa memicu konflik antar kelompok di Kota Makassar. Nah, tentunya sebagai penegak hukum, Arya juga akan bertindak tegas bila ada hal yang sama terulang kembali yang bisa mungkin mencederai atau melukai dan juga membahayakan keselamatan masyarakat. Seperti itu, Il. Ya, baik. Terima kasih rekan Ami atas laporannya dari Makassar. Kami menantikan berbagai update berita lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa mediasi antara juga pemerintah Kota Makassar, pihak kepolisian dan masyarakat di Kecamatan Talo terkait kerusuhan beberapa minggu belakangan. Dan tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang membawa risalah keislaman sebagai suri teladan untuk semua manusia di muka bumi ini, sebagai Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kapolres, apa yang disampaikan Pak Dandim. Saya hanya ingin menyampaikan malam hari ini adalah malam di mana kita bertemu. Artinya pada saat pertemuan ini kita pulang, jangan cuma di sini kita bertemu, pulang kembali lagi ke persoalan yang lama. Kita harus punya komitmen yang sama. Kalau kita sudah kembali dari sini, sudahlah. Coba saya mau tanya, saya nggak mau tanya, apa kesan yang didapat ini orang yang sudah terbakar rumahnya? Bagus kalau yang bakar ini warga dari wilayah Depok, orang yang dipanggil datang sama-sama lalu membakar rumah itu. Bayangkan kalau di dalam itu ada orang tuanya, ada orang sakit, ada anak bayi, anak kecil. Agar memberikan solusi. Pemadam datang, pemadam. Kalau adik-adik punya perselisihan terus mengandalkan penyelesaian dengan cara-cara yang tidak baik, ini akan terus berulang. Mencari solusi terkait kejadian kemarin ada pasca lima rumah insiden di Kecamatan Talo.
Saya ketemu dengan korbannya, saya juga merasa sedih. Ya. Belum bisa membantu apa-apa, belum bisa mencegah itu, tetapi apakah rekan-rekan juga merasakan hal yang sama dengan saya? Bayangkan kalau itu rumahnya adik-adik, kalau rumahnya rekan-rekan yang kena terbakar. Bayangkan kalau yang kena panah busur itu adik-adik sekali, atau orang tua adik-adik, atau mungkin kita sendiri yang kena. Kita nggak pernah bisa memastikan bahwa kita selamanya akan aman dari tindakan-tindakan seperti itu. Ya kan? Artinya apa? Cobalah kalau memang disampaikan kepada saya, untuk permasalahan sudah dari dulu Pak. Beberapa sambutan yang akan diwakili oleh sambutan pertama oleh Bapak Kapolrestabes Kota Makassar kepada Bapak Kombes Polisi Arya Perdana SH SIK MSI. Pertemuan dengan warga Talong pasca kebakaran, pasca insiden tawuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di sini semua, adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji. Senang sekali bisa bersilaturahim dengan rekan-rekan semua. Dan dalam keadaan juga yang sehat walafiat tanpa perasaan apapun. Dan alhamdulillah di wilayah kita ini setelah ada beberapa kejadian kemarin, sekarang ini situasinya kondusif. Kita bisa berkumpul bersama. Dan tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang membawa risalah keislaman sebagai suri teladan untuk semua manusia di muka bumi ini, sebagai Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kapolres, apa yang disampaikan Pak Dandim. Saya hanya ingin menyampaikan malam hari ini adalah malam di mana kita bertemu. Artinya pada saat pertemuan ini kita pulang, jangan cuma di sini kita bertemu, pulang kembali lagi ke persoalan yang lama. Kita harus punya komitmen yang sama. Kalau kita sudah kembali dari sini, sudahlah. Coba saya mau tanya, saya juga mau tanya, apa kesan yang didapat ini orang yang sudah terbakar rumahnya? Bagus kalau yang bakar ini warga dari wilayah Depok, atau orang yang dipanggil datang sama-sama lalu membakar rumah itu. Bayangkan kalau di dalam itu ada orang tuanya, ada orang sakit, ada anak bayi, anak kecil. Ada memberikan solusi. Pemadam datang, pemadam. Kalau adik-adik punya perselisihan terus mengandalkan ya, penyelesaian dengan cara-cara yang tidak baik, ini akan terus turun langsung berulang. Mencari solusi terkait kejadian Kemarin ada pasca 5 rumah insiden di yang Kecamatan Talong. saya ketemu dengan korbannya, saya juga merasa sedih. Ya. Belum bisa membantu apa-apa, belum bisa mencegah itu, tetapi apakah rekan-rekan juga merasakan hal yang sama dengan saya? Bayangkan kalau itu rumahnya adik-adik, kalau rumahnya rekan-rekan yang kena terbakar. Bayangkan kalau yang kena panah busur itu adik-adik sekali, atau orang tua adik-adik, atau mungkin kita sendiri yang kena. Kita nggak pernah bisa memastikan bahwa kita selamanya akan aman dari tindakan-tindakan seperti itu. Ya kan? Artinya apa? Cobalah kalau memang disampaikan kepada saya, untuk permasalahan sudah dari dulu Pak. Beberapa sambutan yang akan diwakili oleh sambutan pertama oleh Bapak Kapolrestabes Kota Makassar kepada Bapak Kombes Polisi Arya Perdana SH SIK MSI. Pertemuan dengan warga Talong pasca kebakaran, pasca insiden tawuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di sini semua, adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji. Senang sekali bisa bersilaturahim dengan rekan-rekan semua. Dan dalam keadaan juga yang sehat walafiat tanpa perasaan apapun. Dan alhamdulillah di wilayah kita ini
setelah ada beberapa kejadian kemarin, sekarang ini situasinya kondusif. Kita bisa berkumpul bersama. Dan tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang membawa risalah keislaman sebagai suri teladan untuk semua manusia di muka bumi ini, sebagai Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kapolres, apa yang disampaikan Pak Dandim. Saya hanya ingin menyampaikan malam hari ini adalah malam di mana kita bertemu. Artinya pada saat pertemuan ini kita pulang, jangan cuma di sini kita bertemu, pulang kembali lagi ke persoalan yang lama. Kita harus punya komitmen yang sama. Kalau kita sudah kembali dari sini, sudahlah. Coba saya mau tanya, saya nggak mau tanya, apa kesan yang didapat ini orang yang sudah terbakar rumahnya? Bagus kalau yang bakar ini warga dari wilayah Depok atau orang yang dipanggil datang sama-sama lalu membakar rumah itu. Bayangkan kalau di dalam itu ada orang tuanya, ada orang sakit, ada anak bayi, anak kecil. Apa memberikan solusi? Pemadam datang, pemadam. Kalau adik-adik punya perselisihan terus mengandalkan penyelesaian dengan cara-cara yang tidak baik, ini akan terus berulang. Mencari solusi terkait kejadian kemarin ada pasca 5 rumah insiden di Kecamatan Tatlo. Saya ketemu dengan korbannya, saya juga merasa sedih. Belum bisa membantu apa-apa, belum bisa mencegah itu, tetapi apakah rekan-rekan juga merasakan hal yang sama dengan saya? Bayangkan kalau itu rumahnya adik-adik, kalau rumahnya rekan-rekan yang kena terbakar. Bayangkan kalau yang kena panah busur itu adik-adik sekali, atau orang tua adik-adik, atau mungkin kita sendiri yang kena. Kita nggak pernah bisa memastikan bahwa kita selamanya akan aman dari tindakan-tindakan seperti itu. Ya kan? Artinya apa? Cobalah kalau memang disampaikan kepada saya, itu permasalahan sudah dari dulu Pak. Beberapa sambutan yang akan diwakili oleh sambutan pertama oleh Bapak Kapolrestabes Kota Makassar kepada Bapak Kombes Polisi Arya Perdana SH SIK MSI. Pemandangan warga Talong pasca kebakaran pasca insiden tawuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di sini semua, adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kalian kita tontonkan puji. Senang sekali bisa bersilaturahim dengan rekan-rekan semua. Dan dalam keadaan juga yang sehat walafiat tanpa perasaan apapun. Dan alhamdulillah di wilayah kita ini setelah ada beberapa kejadian kemarin, sekarang ini situasinya kondusif. Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan nyata kepada para petani bawang merah berupa bantuan bibit dan traktor. Bantuan ini terbukti mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Hingga saat ini 20 petani telah merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Kemandirian petani menunjukkan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan energi listrik, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi berupaya mendorong perekonomian tiap sudut desa dengan menciptakan objek wisata air panas Beteleme yang menarik bagi wisatawan dan pengadaan gerobak listrik yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. PLN berharap bantuan ini dapat mendorong desa Beteleme menjadi destinasi wisata unggulan di Morowali Utara, sekaligus menguatkan UMKM lokal agar mampu mandiri dan berkembang. PLN memberikan dukungan yang menyentuh langsung kebutuhan petani desa Lampoko yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan strategis
PLTU Sulsel baru 2, mulai dari traktor, bibit bawang merah, mesin pemotong, mesin pengering, mesin peniris minyak, hingga sealer untuk pengemasan produk bawang goreng. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UIP Sulawesi meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar pertama di Kabupaten Morowali. Peresmian ini meliputi 2 SUTT 150 kV, Tentena, Koloni Dale Bungku, 2 Kardu Induk 150 kV baru, masing-masing berkapasitas 30 MVA di Koloni Dale dan Bungku, serta perluasan GI 150 kV Tentena. Kehadiran infrastruktur ini memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah. PLN mendukung pertumbuhan usaha petani kopi Kopsi Batui melalui berbagai bantuan nyata seperti penyediaan bibit unggul, mesin grader, alat ukur kadar air kopi, sertifikasi mutu, pelatihan lanjutan, hingga penambahan instalasi listrik. Langkah ini menjadi bukti bahwa peran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan terang, tetapi juga menyalakan harapan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN memberikan persembahan terbaik bagi masyarakat melalui penanaman 7.000 bibit mangrove di Kabupaten Jeneponto. Melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas, PLN UIP Sulawesi berharap program penanaman mangrove ini dapat menjadi langkah awal menuju kawasan pesisir Jeneponto yang lebih tangguh, hijau, dan berdaya saing secara lingkungan dan sosial. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan kepada kelompok tani Kopsi Batui yang mengelola kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kV di sekitar proyek pembangunan PLTMG Luwu berkapasitas 40 MW. Bantuan berupa bibit dan mesin oleh PLN UIP Sulawesi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja dan peningkatan kuantitas produksi kopi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman 7.000 bibit mangrove jenis Avicennia di lahan seluas 2,7 hektar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan upaya PLN dalam mencegah dampak abrasi dan mendukung keanekaragaman hayati, terutama flora dan fauna pesisir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.